Halo Sobat Tahu, kita semua tahu pasti banyak jenis dan macam-macam hewan di dunia. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui dan mengidentifikasi hewan tersebut, supaya kita dapat mengetahui berbahaya atau tidak hewan tersebut. Di video kali ini kita akan membahas salah satu ular dengan bisa yang berbahaya, yaitu ular bangkai laut. Biasanya juga dikenal dengan sebutan viper hijau. Ini adalah sejenis ular berbisa yang berbahaya. Memiliki nama ilmiah Trimeresurus albolabris. Ular ini juga dikenal dengan nama-nama lain seperti orai bungka, orai majapahit, ula bangka laut atau ula gadung luwuk, ula sanggit, sawat tarihu atau juga cindalu. Dalam bahasa Inggris ular ini disebut dengan nama white-lipped tree viper. White-lipped pit viper merujuk pada bibirnya yang berwarna keputih-putihan, atau bamboo pit viper, karena kebiasaannya berada di rumpun bambu. Ular ini juga dinamai ular hijau karena warna tubuhnya. Namun penamaan ini bisa menyesatkan, karena cukup banyak jenis-jenis ular pohon yang berwarna hijau, seperti halnya ular pucuk, dan ular bajing yang tidak berbahaya. Ular ini berukuran agak gemuk, pendek dan tak begitu lincah, tetapi bisa saja menjadi lincah bila ia merasa dirinya terancam. Kepalanya menjendol besar, seperti seekor kodok yang tertancap di atas leher yang mengecil. Memiliki dekik pipi, loreal pit, yang besar dan menyolok di belakang lubang hidung di depan mata. Sepasang taring besar dan panjang yang bisa dilipat terdapat di bagian depan rahang atas, tertutup oleh selaput lendir mulut. Panjang ular jantan ini sekitar 60 cm dan yang betinanya bisa mencapai 80 cm. Berekor kecil pendek, sekitar 10-13 cm. Tetapi kuat, memegang ranting yang ditempatinya. Trimeresurus albolabris jantan memiliki kepala dan tubuh bagian atas berwarna hijau daun, dengan bibir keputihan atau kekuningan. Terdapat warna belang-belang putih dan hitam pada kulit di bawah sisik pada tubuh bagian depannya, yang baru tampak bila ular merasa terancam. Sisi bawah tubuh memiliki warna kuning terang sampai kuning pucat atau kehijauan. Untuk ular jantan memiliki garis kuning yang lebih tua pada batas dengan warna hijau. Sisi atas ekor berwarna kemerahan, seolah-olah terpulas oleh lipstik. Tak seperti kebanyakan ular, sisi atas kepala ular ini tertutup oleh sisik-sisik berukuran besar. Sisi atas kepala ular bangkai laut ini ditutupi oleh banyak sisik kecil yang terletak tidak beraturan. Ular yang aktif di malam hari ini tidak begitu lincah. Kerap terlihat menjalar lambat di antara ranting atau di atas lantai hutan. Meskipun apabila terancam dapat pula bergerak dengan cepat dan gesit. Menyukai hutan bambu dan belukar yang tidak jauh dari sungai, ular bangkai laut sering didapati berdiam di antara daun-daun dan ranting semak atau pohon kecil sampai dengan 3 meter di atas tanah. Tidak jarang pula ditemukan di kebun dan pekarangan di dekat rumah. Mangsa ular ini terutama adalah kodok, burung dan mamalia kecil, terkadang juga kadal. Perburuannya dalam gelap malam dibantu oleh indera penghidu bahang, yang terletak pada dekik pipinya. Pada siang hari ular ini menjadi lembam, dan tidur bergulung di cabang pohon, semak atau kerimbunan ranting bambu. Sering pula ditemukan ular-ular yang kesiangan dan lalu tidur sekenanya di dekat pemukiman orang, seperti di tumpukan kayu atau di sudut para-para di belakang rumah. Ular bangkai laut bersifat ovovivipar, yakni telur-telurnya menetas semasa masih di dalam perut dan keluar sebagai anak-anak ular, sehingga seakan-akan melahirkan. Anak-anak ular ini turun ke lantai hutan dan vegetasi di bawah untuk memburu kodok yang menjadi makanannya. Ular bangkai laut termasuk ular yang agresif, mudah merasa terganggu dan lekas menggigit.
Ular ini merupakan penyumbang kasus gigitan ular terbanyak, yakni sekitar 50% kasus di Indonesia. 2,4% diantaranya berakibat fatal. Menurut pengalaman, ular ini biasanya menggigit para pencari kayu bakar, pencari rumput atau gembala yang tengah berjalan di hutan. Seperti umumnya ular bandotan atau ular bangkai laut ini memiliki bisa yang berbahaya. Bisa ini disuntikkan ke tubuh korbannya melalui sepasang taring besar melengkung yang beralur di tengahnya. Meski demikian, tidak semua gigitan ular disertai dengan pengeluaran bisa. Gigitan kering yang bersifat refleks atau peringatan biasanya tidak disertai bisa, dan karena itu tidak membahayakan. Gigitan kering ular ini tidak menimbulkan gejala-gejala keracunan. Bisa ular ini bersifat hemotoksin, merusak sistem peredaran darah. Gigitan ular ini pada manusia menimbulkan rasa sakit yang hebat, dan kerusakan jaringan di sekitar luka gigitan. Dalam menit-menit pertama setelah gigitan, jaringan akan membengkak dan sebagian akan berwarna merah gelap, pertanda terjadi perdarahan di bawah kulit di sekitar luka. Menyusul terjadi pembengkakan, rasa kaku dan nyeri yang meluas perlahan-lahan ke seluruh bagian anggota yang tergigit. Rasa nyeri terasa terutama pada persendian antara luka dan jantung. Apabila tidak ditangani dengan baik, perdarahan internal dapat menyusul terjadi dalam beberapa jam sampai beberapa hari kemudian, dan bahkan dapat membawa kematian. Itu saja pembahasan kita kali ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa untuk tetap berhati-hati. Untuk video selanjutnya kalian bisa request untuk bahas apa lagi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua diberikan rezeki dan kesehatan yang lancar.